Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqau qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dipanjangkan umur kita, bari sehat, sehingga kita dapat menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya dan sahabatnya, dan kita ini mudah-mudahan sebagai pengikutnya yang selama-lamanya mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaatul ujma dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah enggak kerasa rasaan baru kemarin merokok ya. Kita tahu-tahu udah merokok. Rasaan baru kemarin bulan puasa, sekarang udah bulan puasa lagi. Itulah nikmat Allah di zaman sekarang yang jarang kita syukuri. Kenapa yang jarang kita syukuri? Banyak orang yang terlena dan berleha-leha dalam dunianya, sehingga tahu-tahu datangnya bulan Ramadan, tahu-tahu umurnya udah sekarang 50. Tahu-tahu nanti pas ingat-ingat di dalam kubur. Makanya kita jangan termasuk orang yang merugi, dikasih panjang umur, yaitu dikasih panjang umur malah umur kita dipergunakan untuk berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaik-baik manusia dipanjangkan umurnya, yaitu baik amalnya. Seburuk-buruk manusia yang dikasih panjang umur, jelek amalnya. Makanya kita mudah-mudahan kita berharap pada Allah, mudah-mudahan panjang umur kita perbuatkan amal yang baik, amal yang soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tanggal 12 Sa'ban ya, 12 Sa'ban, hari malam Kamis 13 Sa'ban berarti ya. Malam Jumat insyaallah tanggal 15. Di sini bahwasanya diriwayatkan bagi dalam keterangan dalam nisfu Sa'ban, kemarin saya sudah jelaskan bahwa Rasulullah pada malam nisfu Sa'ban itu kedatangan Jibril. Itu Jibril di sini telah datang kepadaku, yaitu pada malam nisfu Sa'ban, dan Jibril itu berkata, "Hai Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dibuka." Makanya hati-hati nih, besok malam Jumat kalau kita mengaku sebagai muslim, sebagai Islam, ibadah kita yang 1 tahun dari nisfu yang kemarin sampai nisfu yang tahun kemarin sampai nisfu yang ada besok nih malam Jumat. Jangan sekali-kali kita nih melanggar, melawan ibadatnya orang-orang pada nisfu. Biarin ada yang menggunakan, ada yang mengerjakan nisfu Sa'ban, ada yang tidak. Ada yang mengatakan bid'ah, bilang bid'ah katanya. Padahal ibadah malam itu kita disuruh membaca Yasin 3 kali. Yang Yasin pertama kita minta dikuatkan iman dan Islam. Kalau orang udah kuat iman dan Islam, tidak akan goyah ada apapun. Kalau manusia yang udah kuat imannya, Islamnya, orang ngomong-ngomong masalah
masalah syirik juga dia udah tahu. Oh, itu mah syirik itu mah gitu. Makanya kita minta dikuatkan iman dan Islam. Dan dipindahkan meminta lagi panjang umur dalam sehat dan taat kepada Allah. Tuh, Yasin yang kedua. Yasin yang ketiga minta diberkahkan umur kita, diberkahkan rezeki kita. Nah, itu malam itu. Nah, jadi malam itu untuk siapa? Buat kita semua orang muslim dan semua orang Islam. Makanya malam nisfu Saban kalau masih ada yang kelayaban, ada yang main judi, ada yang berdosa, itu manusia yang sangat ruginya. Pokoknya malam itu mah nggak harus kita ke masjid, nggak harus, lebih baik ya ke masjid atau ke musola berjamaah, bagus, pahalanya berlipat ganda. Tapi misalnya kita ke masjid nggak bisa, kaki kita melangkahnya sakit atau kita kurang sehat ataupun kita malah males, boleh di rumah dengan istri dan boleh, yang penting malam itu beribadah. Yang penting malam nisfu Saban itu orang-orang ibadah, kita nggak ibadah. Jangan ngatain, ya malam nisfu Saban ngatain, wah apa itu bid'ah? Enggak bid'ah, karena malam itu orang semuanya beribadah. Ada yang zikir, ada yang baca Yasin. Yang penting malam itu setelah sholat maghrib, terus ba'da maghrib usolli sunatan maghribi ba'da 2 rakaat karena Allah Ta'ala aku niat sholat sunat maghrib 2 rakaat ba'diyah karena Allah Ta'ala. Jadi ba'diyah dulu, setelah ba'diyah sholat apa ini ya? Kalau sholat itu Saban nggak ada. Pokoknya malam itu ditambah sholat sunnah minimal, karena kita banyak dosa ya, sholat sunat taubat. Contoh ya ngerasa deh ya, kita ngerasa, oh gua mau dosa gua udah habis, nggak ada. Kita nih dari tahun kemarin sampai tahun sekarang lagi nih dosa kita udah numpuk. Ya makanya sholatnya sholat sunat taubat. Ah itu orang pada sholat sunat nisfu Saban itu mah supaya apa? Ulama dulu ngapain sih pada ngelerot gitu kan? Pada mau sholat nisfu Saban gitu. Dah mah kagak ada keterangannya ada sholat nisfu Saban, ya udah sholatnya sholat taubat. Sholat misalnya sholat hajat, kalau bisa sholat tasbih dah, kalau bisa main umur sholat tasbih. Yang penting malam nisfu Saban orang-orang saudara-saudara kita malam itu pada ibadah, kita jangan sampai ke ibadah. Yang biasa mancing, yang biasa main judi, yang biasa mabok, maka rugi. Karena amal 1 tahun itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam nisfu Saban. Di sini kata Allah, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hajaz syahri. Allah mengangkat amal-amal hambanya secara keseluruhan pada malam nisfu Saban. Rugi. Malam itu malam terakhir kitanya lagi maksiat. Supaya apa malam itu beribadah? Jadi akhir bulan Sa'ban kita lagi ibadah, dan datangnya awalnya bulan Sa'ban tanggal 15 kita lagi ibadah. Jadi depan belakang kita biar baik. Itu tujuannya mah. Jadi ada yang juga membid'ahkan biar edah, yang memakaikan mah. Yang penting kita mah malam itu beribadah. Karena malam nisfu Saban tanggal 15 itu setoran. Dalam para ulama mengatakan dalam keterangan setoran amal dari 1 tahun ketemu 1 tahun lagi. Itu tidak terasa ini kita. Besok udah bulan Ramadan. Berarti tinggal 17 hari ya. Malam Kamis, malam Jumat. 17 hari dah. Tuh kita untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Makanya jangan sampai ketinggalan untuk ibadah sunnah, yaitu di bulan Sa'ban tanggal 15 Sa'ban. Besok nih malam Jumat berbondong-bondong silakan, mau datang ke masjid silakan, ke musola silakan, dan di rumah pun silakan. Karena itu sunnah. Saya mau malas ke masjid mah orangnya banyak kuat, saya mah nggak kuat gerak misalnya. Udah di rumah, yang penting di rumah habis sholat maghrib, ba'da maghrib terus sholat tambahin sholat sunat lagi. Setelah sholat sunat lagi ditambahin sholat sunat taubat, sholat hajat, langsung diteruskan, yaitu kalau nggak bisa baca Yasin, saya mah nggak bisa baca Yasin, saya mah baca sebanyak-banyaknya, minimal istighfar atau kulhu dulu dah, kulhu dulu 3 kali. Setelah kulhu
surat-surat apa yang kita apa. Yang penting malam itu kita mohon kepada Allah, itu kita minta dipanjangkan umur dalam sehat dan taat kepada Allah. Kita mintakan dikuatkan iman dan Islam kita minta diberkahkan rezeki kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam itu kita harus minta toh, karena pintu langit dibuka, karena Allah turun di sini dalam keterangan ke langit dunia. Langit dunia itu di langit yang pertama, jadi nggak sampai jadi sedikit lagi ke dunia. Jadi doa kita itu benar-benar diijabah dan dikabul dalam keterangan. Jadi malam itu kalau orang yang nggak malam nisfu Saban, dia nggak berdoa, dia nggak bertobat pada Allah, maka termasuk orang yang termasuk rugi serugi manusia. Siap-siap kalau orang udah rugi di dunia mah, rugi dia dalam hadapan Allah, siap-siap pas mati tidak akan mendapat kenikmatan dalam kubur. Ya, hati-hati nih. Bukan lagi maksudnya ngebor-gemborin nisfu Saban, bukan. Maksudnya nisfu Saban itu dari kita masih kecil udah ada. Setiap pertengahan bulan Saban itu orang tua kita pada ngajakin kita tuh masih kecil ke masjid, ke musola, ya. Ngapain sih mau sholat nisfu Saban gitu jawabnya, ya. Padahal kalau nggak bisa itu nggak ada keterangannya tentang sholat nisfu Saban. Sholatnya apa? Sholat mutlak. Sholat apa aja dah yang kita sholat sunat yang penting mah ya habis sholat maghrib gitu. Jadi jangan sampai ini kita termasuk hamba yang merugi di malam nisfu Saban. Itu Allah turun dari langit ke langit ke dunia, makanya kita berhati-hati itu. Dan malam itu semua kita minta bertobat, diterima tobatnya. Kita minta dunia dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali di sini ada kecualinya. Kecuali kata Jibril ini orang yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang masih durhaka, mohon dah sekarang nih besoknya Rebo minta ampun, orang tuanya masih ada, kita mohon ampun ya Allah, ya assalamualaikum ma atau bapak, saya punya dosa, mohon ampun. Supaya apa? Malam nisfu Saban kita udah tobat gitu. Dan kepada siapa lagi? Mertua juga sama orang tua kita. Ya sama tuh, kalau kita masih punya dosa, mertua kita masih dongkol, minta ampun, minta maaf pada mertua kita. Kepada siapa lagi? Kepada suami buat istri yang suka berdosa kepada suaminya, sebelum datang malam nisfu Saban, mohon ampun dari situ, minta maaf. Sebab apa? Kalau malam nisfu Saban diangkat amal-amal kita, ternyata kita belum diampuni sama Allah karena kita belum minta maaf, maka malam itu tidak diterima amal ibadahnya orang yang masih berdosa kepada kedua orang tua kita dan berdosa kepada suaminya dan orang-orang yang masih memutuskan tali persaudaraan. Tuh hati-hati ya, ibadah kita biar diterima nih. Capek-capek bangun subuh dingin-dingin, Johor sedang panasnya kita sholat, asar sedang lelahnya kita sholat, maghrib sedang enak ngegoler, datang maghrib, isya, pas itu amal ibadah kita kagak terima, rugi kita pas di akhirat ya. Maka hati-hati nih buat kaum muslimin jamaah sekalian. Saya bukan lagi ngajarin, bukan lagi guruin, bukan. Saya bukan guru.